Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Nanisa Putri dari semester 2C STT Sri Jupala. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat syafa'iyah. Sehingga kita alhamdulillah pada hari ini bisa membuat video ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit bercerita sebuah kisah inspiratif mengenai role model. Yang mana kita tahu bahwa role model itu sangat penting bagi kehidupan kita saat ini, teman-teman. Role model itu ibaratkan sebuah contoh figur baik itu yang ada nyata maupun belum yang mungkin sudah tidak ada gitu. Mungkin salah satunya adalah role model kita sebagai umat muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi teman-teman, di samping itu role model itu banyak sekali yang harus kita teladani ya. Bagi kaum perempuan sendiri banyak sekali seperti Aisyah, Khadijah maupun Ummul Mukminin yang lainnya, para sahabiah yang lainnya. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh role model di kalangan muda. Tapi teman-teman, di sini aku ingin menjelasin bercerita sedikit tentang Usama bin Zaid. Ya. Di sini aku ingin membandingkan antara Spider-Man vs Usama bin Zaid. Kenapa harus Spider-Man? Karena sekarang ini tokoh-tokoh fiktif yang disajikan kepada kita itu adalah banyak sekali tokoh fiktif. Tapi di sini aku ingin ngambil yaitu Spider-Man. Ya. Spider-Man vs Usama bin Zaid. Okay. Tapi teman-teman, Spider-Man dan Usama bin Zaid ini memiliki kesamaan atau kemiripan ya, yaitu miripnya sama-sama muda, keduanya bertalenta, juga merupakan bingkai yang merangkum beberapa pesona, keunikan dan menawan. Tapi yang satu lahir dari tokoh, yang satu lahir dari komik Marvel dan yang satu lagi lahir dari madrasah guru peradaban yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang satu muncul tiba-tiba lalu menyeruak ke media, dan yang satu lagi seakan-akan terkubur oleh sejarah, oleh peradaban yang kian hari kian terbalik. Spider-Man dan Usama bin Zaid keduanya memiliki prestasi, keduanya memiliki popularitas yang besar. Keduanya sama-sama berkiprah dalam jagat kepahlawanan dan keduanya ada sebagai produk sebuah misi, tapi misi yang berlawanan, teman-teman. Sedikit cerita berkisah tentang Spider-Man terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Spider-Man alias Peter Parker seorang mahasiswa yang tekun mencintai seorang wanita yaitu Mary Jane. Kehidupannya rapuh, ia hidup dalam cinta yang semu. Keberuntungan terjadi ketika ia digigit oleh seekor laba-laba ketika ia studi di laboratorium biologi gitu. Dan kehidupannya 180 derajat berubah. Tubuhnya kekar, ia tidak lagi memakai kacamata, sehingga ia memesan baju yang ketat kepada penjahit, dan di depannya itu ada laba-labanya, berlambang laba-laba ya. Ia bergelantungan di gedung-gedung New York. Sesekali juga ia bertemu dengan Mary Jane sehingga melakukan hal yang tidak halal gitu. Juga ia menyelamatkan seorang dari penjahat gitu kan. Tapi anehnya ia menjadi seorang pahlawan. Dan satu lagi kita perkenalkan terlebih dahulu yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang memiliki wajahnya agak gelap, bertubuh kekar, dan ia sebelumnya bukan apa-apa, teman-teman. Pemuda yang tekun belajar dan mencintai cintanya yang maha cinta. Ia bukan terlahir dari saudagar kaya, namun
dakwah Islam telah datang pada saat itu dan merubah segala tentang Arab, termasuk dirinya gitu. Masa kecilnya dia diasuh oleh guru peradaban yaitu Nabi Muhammad. Karakter, jiwa, perangai, taktik, dan keberanian telah dikecapnya gitu. Bersama ayahnya yang juga kesayangan Nabi. Hingga usianya 17 tahun, takdir Allah mempertemukannya dengan peran kepahlawanan yang spektakuler yang memimpin bala tentara untuk memukul mundur pasukan Romawi, pasukan imperium yang terbesar saat itu yaitu Romawi Timur gitu. Namun bukan dunia jika tidak penuh tipu daya. Tokoh fiktif Spider-Man ini ada di kita tahu ada di cover, ada di poster, ada cover-cover majalah, bahkan menjadi ikon kepahlawanan bagi anak-anak gitu kan. Tokoh fiktif yang muncul secara tiba-tiba gitu dan langsung terkenal. Sayangnya anak-anak muda dibawa untuk mengenal sesuatu yang tak pasti, yang tak mungkin dan tak pernah ada gitu. Di sudut yang lain, nama pemuda seorang pahlawan yang populer di kalangan langit seakan-akan terkubur di pentas ikon kepahlawanan. Bahkan sebagian kita belum tentu mengenal secara detail siapa sih Usama bin Zaid itu. Ikon superhero muda yang orisinal itu seakan-akan tenggelam seiring berjalannya zaman. Sehingga yang kita kenal sekarang ini yang sering terkenal itu oleh kalangan anak-anak, kita akan lebih peka dengan yang namanya superhero, Ultraman, Spiderman, terus tadi ada juga Power Rangers gitu, ketimbang dengan pahlawan-pahlawan muslim sendiri seperti Usama bin Zaid, Khalid bin Walid, Muzaffar Qutuz, atau Muhammad Al-Fatih. Padahal Usama bin Zaid ini adalah cetakan generasi Islam, teman-teman. Nah, ini bukan sebuah permainan semata, teman-teman. Superhero fiktif ini dimunculkan bukan tidak mungkin atau merupakan salah satu jalan musuh-musuh Islam untuk mengecoh kaula muslim dari megahnya identitas asli para pahlawan-pahlawan muslim itu sendiri gitu. Sesuatu yang sangat serius, teman-teman, bahwa role model atau keteladanan pada saat ini begitu memang benar-benar penting gitu, karena keteladanan adalah faktor utama merubah karakter seseorang atau individu. Kalau misalkan kita terus disajikan dengan tokoh-tokoh fiktif yang kita tahu sekarang itu, lalu kita contoh, lalu kita ikuti, maka kita akan menjadi generasi ompong, teman-teman gitu. Kita berhayat terlalu tinggi, sementara peradaban terus berlari. Namun sekuat-kuatnya mereka berusaha mengubur cahaya, pada akhirnya mereka tak akan bertahan lama. Kebenaran akan selalu dimenangkan Allah lewat cara-caranya yang istimewa, yang tak akan pernah diduga oleh mereka yang resah akan kebangkitan Islam. Oke, kembali. Spider-Man dan Usama bin Zaid, keduanya hebat. Yang satu hebat bohongan, dan yang satu lagi atau Usama bin Zaid ini adalah hebat karena baru usia 17 tahun sudah memboyong kemenangan spektakuler, yaitu memukul mundur Romawi di masa-masa tenarnya. Hebat karena ditunjuk menahkodai sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, serta sahabat yang lainnya. Spider-Man dan Usama bin Zaid ini keduanya membawa misi yang berlawanan. Yang satu hanya tokoh fiktif namun menjerumuskan orientasi sebuah generasi, dan yang satu membawa misi kemanusiaan, menghantarkan manusia dari penghambaan pada manusia menuju penghambaan pada Tuhannya manusia. Misi cerdas yang unik dan menawan. Spider-Man dan Usama bin Zaid ini keduanya adalah superhero, entah di alam nyata atau hanya fiktif. Keduanya adalah lambang perang yang tak pernah usai antara kebenaran dan kebatilan. Nah, itu teman-teman sedikit role model yang mana pada zaman ini kita disajikan dengan sebuah tokoh role model yang fiktif, artinya tidak mungkin, tak pasti, dan juga tidak ada. Sedangkan role model yang ada, pahlawan-pahlawan muslim itu seakan-akan ditenggelamkan. Jadi bijaklah kita dalam memilih role model. Mari kita belajar sejarah kembali, teman-teman. Baik, itu saja mungkin
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.